SD Sabang adalah salah satu sekolah dasar tertua di kawasan itu. Bangunannya masih kental dengan arsitektur zaman Belanda, tembok tebal, jendela besar dengan kaca buram, dan koridor panjang berlantai keramik kusam yang sering menggemakan langkah kaki. Di lantai 2, tepat di pojok kanan, ada sebuah ruang musik lama yang kini nyaris tak pernah digunakan lagi. Ruang itu berisi satu piano tua buatan tahun 60-an, beberapa kursi kayu lapuk, dan lemari tempat menyimpan alat musik yang sudah berkarat. Tidak ada guru atau murid yang mau lama-lama berada di sana, karena sejak dulu ruangan itu sudah menyimpan kisah ganjil. Kejadian aneh bermula sekitar tahun 2005. Seorang guru musik, Pak Rudi, sering mengeluh karena setiap pagi ia menemukan tuts piano bergeser seolah ada yang baru memainkannya. Awalnya ia mengira murid-murid iseng masuk tanpa izin. Tapi anehnya, kunci ruangan tetap tergembok rapat seperti semula, dan CCTV di lorong tak pernah merekam siapapun masuk. Malam hari, penjaga sekolah bernama Mang Ujang mengaku sering mendengar denting pelan dari dalam ruang musik itu. Bunyi lembut piano mengalun, memainkan lagu kanak-kanak lawas. Naik delman. Mang Ujang pernah mencoba masuk untuk memastikan, tapi setiap kali pintu didorong, suara itu mendadak berhenti. Begitu ia tutup lagi pintu itu dan melangkah menjauh, lagu itu kembali terdengar samar, seolah sengaja diperdengarkan hanya untuk telinganya. Yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah kesaksian Bu Linda, guru kelas 5. Suatu sore, ia sedang lembur sendirian di ruang guru lantai 2, tak jauh dari ruang musik. Saat asyik mengetik laporan, ia mendengar suara ketukan lembut dari arah pintu. Disangkanya murid atau penjaga, tapi begitu dibuka, tak ada siapapun. Ketika hendak kembali ke meja, mata Bu Linda terpaku ke arah ruang musik yang pintunya terbuka sedikit. Dari celah itu, ia melihat sosok kecil berambut panjang duduk membelakangi di kursi piano, jari-jarinya menari di atas tuts. Bu Linda terpaku. Tak ada jadwal les sore hari itu, dan jelas semua murid sudah pulang. Perlahan, ia berjalan mendekati ruang musik sambil memanggil pelan, "Siapa di sana?" Namun sebelum sampai ke pintu, suara piano berhenti, dan sosok anak itu perlahan menoleh. Wajahnya pucat, dengan mata hitam legam menatap tajam ke arahnya. Tubuh Bu Linda seketika lemas, tak sanggup bersuara. Anak itu tersenyum tipis, lalu menghilang begitu saja. Sejak malam itu, Bu Linda menolak lembur di sekolah. Desas-desus menyebar cepat. Katanya, puluhan tahun lalu, pernah ada seorang murid perempuan bernama Siska yang sangat berbakat bermain piano. Suatu sore usai latihan, ia terpeleset dari tangga lantai 2 dan tewas seketika karena kepalanya terbentur keras. Arwahnya dipercaya masih menetap di ruang musik, menyempurnakan lagu-lagu yang tak sempat ia mainkan semasa hidup. Cerita semakin menyeramkan ketika salah satu murid kelas 6 bernama Dika ditemukan pingsan di depan ruang musik. Saat sadar, Dika ketakutan dan menangis histeris. Ia mengaku dipanggil suara seorang kakak perempuan yang memintanya bermain piano. "Ayo masuk, temani aku bermain, jangan takut, aku baik," begitu katanya. Padahal, ruangan itu seharusnya kosong. Pihak sekolah akhirnya memutuskan mengunci permanen ruang musik itu. Papan bertuliskan, "Dilarang masuk," dipasang di depan pintu. Namun suara dentingan piano masih sering terdengar di sore hari, terutama menjelang maghrib. Beberapa guru bahkan bermimpi sama, melihat seorang gadis kecil berseragam merah putih duduk manis di depan piano, menunduk, memainkan lagu yang tak pernah selesai. Bahkan, seorang guru baru sempat memotret ruang musik itu dari jendela luar, dan dalam foto tersebut tampak jelas bayangan anak perempuan berdiri di samping piano, meski tak ada siapapun di ruangan itu. Hingga kini, misteri ruang musik SD Sabang tetap menjadi kisah menyeramkan yang tak pernah terpecahkan. Sebagian warga percaya, selama arwah itu belum menyelesaikan lagunya, suara piano di ruang musik lama itu tak akan pernah berhenti. Lorong blok timur di SD Sabang mungkin terlihat biasa saja di siang hari, panjang, sunyi, dengan deretan ruang kelas di sisi kanan dan jendela-jendela besar di sisi kiri yang menghadap ke lapangan belakang sekolah. Namun begitu matahari mulai condong ke barat, lorong ini berubah menjadi tempat yang membuat para guru, penjaga sekolah, bahkan murid-murid sekalipun enggan melintas seorang diri.
Lorong ini menyimpan sebuah kisah yang sudah diceritakan secara turun-temurun oleh generasi guru dan siswa. Kisah tentang jejak kaki yang terdengar jelas, berlari-lari kecil, padahal tak ada seorang pun di sana. Kejadian ganjil pertama kali terjadi pada tahun 1998. Bu Santi, guru kelas 3 saat itu, lembur menyusun soal ulangan di ruang kelas ujung lorong blok timur. Sekitar pukul 5 sore, ketika suasana sekolah mulai sepi dan langit mulai gelap, ia mendengar suara derap kaki kecil, seperti anak-anak yang berlarian di luar kelas. Suara itu mendekat, dari ujung lorong ke arah kelasnya. Merasa aneh karena semua murid seharusnya sudah pulang, Bu Santi mengintip lewat jendela pintu. Lorong itu kosong. Tak ada siapapun. Namun suara langkah kaki tetap terdengar. Semakin dekat, lalu berhenti tepat di depan pintunya. Bu Santi memberanikan diri membuka pintu, tapi lorong tetap sunyi. Hanya angin sore yang dingin menyapu pipinya. Saat ia hendak menutup kembali pintu, dari arah lantai muncul jejak kaki basah, seperti bekas kaki anak kecil menuju ke arahnya. Jejak itu berhenti tepat di ambang pintu kelasnya, lalu menghilang begitu saja. Beberapa minggu setelah kejadian itu, penjaga sekolah malam hari, Pak Tatang, melaporkan hal yang lebih aneh lagi. Saat melakukan patroli malam di lorong blok timur, ia mendengar suara riuh anak-anak tertawa dan berlarian. Suara itu terdengar nyata dan riang, seolah ada kelas tambahan malam hari. Namun ketika Pak Tatang berjalan ke ujung lorong, semua pintu kelas terkunci rapat, lampu padam, dan tak ada siapapun di sana. Yang lebih mengerikan, setiap kali Pak Tatang melewati CCTV sekolah untuk memeriksa rekaman malam itu, selalu ada suara aneh terekam, tawa anak kecil samar-samar, dentingan bel sepeda mini, dan suara benda jatuh. Tapi gambarnya kosong. Tak ada pergerakan di lorong, bahkan tak ada bayangan. Cerita pun menyebar cepat. Murid-murid mulai mengaku melihat bayangan kecil melintas cepat di ujung lorong ketika sore hari. Ada yang mengatakan melihat tangan kecil melambai dari balik kaca jendela kelas kosong. Bahkan, seorang guru baru bernama Pak Arif pernah merasa bajunya ditarik-tarik saat melewati lorong ini usai pulang rapat sore. Saat ia menoleh, tak ada siapapun di belakangnya. Puncak kengerian terjadi ketika salah satu murid kelas 5 bernama Reno bermain petak umpet bersama teman-temannya di sekitar lorong blok timur. Reno mengaku bersembunyi di balik pintu kelas dan melihat seorang anak perempuan berambut pendek berdiri di ujung lorong, tersenyum, melambaikan tangan padanya. Reno mengira itu temannya, namun ketika ia keluar dari persembunyian, teman-temannya ternyata sedang bermain di lapangan belakang. Tak ada satupun dari mereka yang masuk ke lorong. Setelah kejadian itu, beberapa guru memutuskan menaruh dupa dan bunga melati di ujung lorong, berharap bisa menenangkan penghuni tak kasat mata di sana. Namun gangguan tetap saja terjadi. Bahkan, kepala sekolah sempat memanggil seorang ustaz untuk membersihkan lorong ini, karena banyak guru mengaku merasa dipelototi dari balik pintu kelas saat melewati lorong seorang diri. Ada desas-desus lama yang beredar. Konon puluhan tahun lalu, seorang murid perempuan tewas terjepit pintu besi lipat di ujung lorong saat bermain kejar-kejaran dengan temannya. Sejak saat itu, roh penasaran anak itu diyakini masih berlarian di lorong blok timur, mengulang hari terakhirnya, selamanya. Kini, setiap sore menjelang maghrib, para guru selalu mengingatkan murid-murid untuk tidak bermain atau berjalan sendiri di lorong blok timur. Mereka percaya, lorong itu bukan lagi tempat biasa. Siapapun yang melewati lorong itu sendirian di waktu senja, mungkin akan ditemani jejak kaki tak kasat mata yang setia membuntuti. Bahkan hingga kini, suara langkah kecil itu masih terdengar di CCTV sekolah, melintasi lorong kosong yang seharusnya sunyi. Di SD Sabang, ada sebuah kelas yang menjadi buah bibir para murid dan guru karena misteri ganjil yang tak pernah bisa dijelaskan sampai hari ini. Kelas itu adalah ruang 4B, yang dikenal karena satu bangkunya yang selalu kosong, bangku kayu tua nomor 7, terletak di pojok dekat jendela. Banyak guru baru yang bertanya mengapa bangku itu tak pernah ditempati. Bahkan saat jumlah murid berlebih pun, bangku itu tetap dibiarkan kosong. Para guru lama hanya tersenyum kaku setiap kali ditanya, enggan menceritakan asal-usulnya. Tapi cerita lama itu perlahan menyebar di kalangan murid. Konon, sekitar tahun 90-an,
Ada seorang murid bernama Rian yang duduk di bangku itu. Suatu hari saat jam istirahat, Rian tak sengaja terjatuh dari tangga lantai 2 dan meninggal dunia seketika karena cedera parah di bagian kepala. Sejak kejadian itu, bangku nomor 7 dibiarkan kosong untuk mengenang Rian. Tapi dari waktu ke waktu, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Beberapa guru mengaku, saat pagi hari ketika masuk ke ruang 4B untuk mengajar, mereka mendapati bangku nomor 7 bergeser sendiri dari posisinya. Pernah suatu kali, Ibu Rika, guru kelas 4, melihat buku pelajaran terbuka di atas meja bangku itu, padahal tidak ada murid yang menaruhnya. Lebih menyeramkan lagi, pensil yang tergeletak di meja itu kadang bergeser pelan sendiri, seperti ada yang sedang menulis. Kejadian paling menghebohkan terjadi 2 tahun lalu. Seorang murid pindahan bernama Sari, yang belum tahu soal larangan duduk di bangku nomor 7, tanpa sengaja menempatinya di hari pertama sekolah. Teman-temannya hendak memperingatkan, tapi terlambat. Sari sudah duduk dan membuka bukunya. Selama pelajaran, Sari terlihat gelisah. Ia sering menoleh ke samping, ke arah kursi kosong di sebelahnya, seolah ada yang berbicara padanya. Saat jam istirahat, Sari tiba-tiba menangis dan berlari keluar kelas. Ketika ditanya guru, ia berkata pelan, "Aku nggak mau duduk di situ lagi. Ada kakak laki-laki duduk di sebelahku, bajunya kotor darah, dia bilang dia kedinginan." Wajah Sari pucat pasi, dan sejak itu ia selalu menolak masuk ruang 4B tanpa ditemani guru. Tak hanya murid, guru piket malam pun mengalami hal serupa. Pak Dedi, penjaga malam, sering membersihkan kelas itu usai semua kegiatan selesai. Suatu malam saat mengepel lantai, ia merasa ada yang menepuk bahunya dari arah bangku nomor 7. Saat menoleh, tak ada siapapun di ruangan itu, tapi bangku nomor 7 bergoyang perlahan, seolah ada yang baru saja bangkit dari duduknya. Setelah kejadian itu, Pak Dedi menolak membersihkan ruang 4B sendirian. Cerita makin mencekam ketika tim teknologi sekolah memasang CCTV di dalam kelas untuk mencegah pencurian. Hasil rekaman CCTV memperlihatkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan logika. Pada pukul 11 malam, bangku nomor 7 terlihat bergeser sendiri. Bahkan di salah satu rekaman, tampak samar bayangan anak laki-laki kecil duduk termenung di bangku itu, menatap ke arah papan tulis, lalu menghilang begitu saja. Ada pula kisah dari seorang guru tamu yang mengajar les sore. Saat ia hendak meninggalkan ruang 4B, ia mendengar suara pelan memanggil, "Bu, jangan tinggalin aku di sini." Suara itu datang dari arah bangku nomor 7. Namun saat dicek, kelas itu kosong. Sejak kejadian-kejadian itu, pihak sekolah memasang papan kecil di atas meja bangku nomor 7 bertuliskan, "Jangan diduduki." Para murid baru pun selalu diperingatkan untuk tidak iseng duduk di sana. Meski begitu, tetap ada yang penasaran dan beberapa berani mencoba menduduki bangku itu hanya untuk merasakan sensasi dingin yang menjalar dari bangku ke punggung mereka, membuat jantung berdebar keras. Sampai hari ini, bangku nomor 7 tetap kosong. Tidak ada murid, guru, atau bahkan staf sekolah yang berani menyentuhnya. Tiap pagi, bangku itu tetap tampak sedikit bergeser dari posisi semula, dan kadang ada bekas telapak tangan kecil berdebu di atas mejanya. Konon katanya, arwah Rian masih duduk di sana, menunggu teman bermain yang tak pernah datang, atau barangkali mencari seseorang yang berani menggantikannya duduk selamanya di bangku nomor 7. Di sisi barat SD Sabang, ada sebuah tangga tua yang kini jarang dilewati. Tangga kecil ini tersembunyi di balik gudang alat olahraga, terlupakan di sudut bangunan yang jarang dipakai. Catnya mengelupas, besinya berkarat, dan beberapa anak tangganya tampak rapuh, seolah sewaktu-waktu bisa runtuh jika diinjak. Para guru dan murid lebih memilih melewati tangga utama di sisi timur ketimbang harus berurusan dengan tangga angker itu. Padahal, dulu tangga ini adalah akses utama ke ruang kesenian di lantai 2. Namun sejak kejadian tragis belasan tahun lalu, tangga tua itu ditinggalkan, dibiarkan lapuk dan menua bersama waktu. Kisah menyeramkan itu berawal di tahun 1995. Seorang murid perempuan bernama Intan, cerdas, periang, dan terkenal pandai melukis, terjatuh dari puncak tangga itu saat hendak turun usai les sore. Tidak ada saksi mata pasti,
Tapi beberapa temannya mengatakan bahwa Intan tiba-tiba berlari sendiri ke arah tangga seperti dikejar sesuatu, lalu terpeleset di anak tangga paling atas. Tubuhnya terjatuh menghantam lantai beton di bawah. Ia tewas seketika dengan luka parah di kepala. Sejak peristiwa itu, tangga tersebut dikosongkan. Guru-guru melarang murid lewat jalur itu. Namun larangan itu tidak menghentikan gangguan dari sesuatu yang tertinggal di sana. Sore hari, terutama saat senja menjelang, sering terdengar suara langkah kaki menuruni anak tangga. Pelan, satu demi satu, meski lorong sepi dan tak ada orang di atas. Suara itu begitu jelas, seolah ada seseorang yang berjalan perlahan, lalu berhenti mendadak di anak tangga paling bawah. Pak Jajang, penjaga sekolah lama, pernah mengalami kejadian yang tak bisa ia lupakan. Suatu malam, saat hendak mengunci gudang di dekat tangga itu, ia mendengar suara nyanyian anak perempuan. Suara itu lembut dan serak, menyanyikan lagu anak-anak lawas. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu. Suara itu datang dari arah tangga tua. Saat ia menoleh, di puncak tangga tampak sosok kecil berdiri. Rambutnya panjang menutupi wajah, gaun putih sekolahnya kotor berdebu. Pak Jajang mengaku terpaku di tempat. Sosok itu perlahan menaiki tangga. Namun setiap melangkah, tubuhnya seperti melayang setengah dari permukaan tangga, tidak menapak. Sampai di anak tangga keempat, sosok itu berhenti, menoleh, dan tersenyum dingin padanya. Seketika lampu lorong padam, meninggalkan Pak Jajang dalam kegelapan sebelum akhirnya sosok itu menghilang begitu saja. Kejadian aneh juga dialami oleh guru baru bernama Ibu Indah. Suatu sore, ia iseng memotret lorong dekat tangga tua itu dengan kamera ponselnya untuk diunggah ke Instagram. Saat dicek, di salah satu fotonya tampak jelas sosok anak perempuan berdiri membelakangi di tangga paling atas. Padahal ia yakin lorong itu kosong waktu ia memotret. Pernah juga terjadi insiden menegangkan. Seorang murid laki-laki kelas 3, Dito, nekat bermain di sekitar tangga tua itu saat jam kosong. Teman-temannya bersaksi melihat Dito seolah berbicara sendiri, lalu mendadak berjalan pelan menaiki tangga sambil tersenyum aneh. Saat sampai di anak tangga paling atas, Dito mendadak terhuyung, seperti didorong oleh sesuatu. Untungnya, guru piket melihat dan berhasil menarik Dito turun sebelum ia jatuh. Ketika ditanya, Dito hanya berkata polos, "Aku diajak naik sama kakak Intan, dia mau ajarin aku melukis di atas." Sejak itu, pihak sekolah memaku papan triplek besar di depan akses tangga, memberi tulisan peringatan, "Dilarang lewat. Bahaya." Namun kejadian mistis tetap saja muncul. Sering terdengar suara barang jatuh dari atas tangga, suara tawa kecil, atau kadang dentingan seperti kuas melukis di kanvas. Ada kepercayaan di kalangan guru lama, arwah Intan masih terjebak di tangga tua itu. Tak bisa pergi karena melukis adalah hal terakhir yang ia pikirkan sebelum kematian menjemputnya. Konon, bila seseorang berjalan di tangga itu sendirian saat senja, arwah Intan akan muncul, menggenggam tangan orang itu, dan mengajaknya naik ke puncak tangga, tempat terakhir kalinya ia melihat dunia. Sampai hari ini, tak ada seorang pun yang berani melewati tangga tua di pojok barat sekolah, meski hanya sekadar lewat. Bahkan murid-murid baru pun sudah diperingatkan sejak hari pertama masuk sekolah. Jangan dekati tangga barat, nanti Kak Intan mengajakmu naik. Dan setiap kali angin sore berdesir lewat lorong itu, para guru tahu suara langkah pelan di tangga tua itu bukan sekadar hembusan angin. Toilet belakang di SD Sabang sudah lama dikunci rapat. Bangunan kecil itu terletak di ujung lorong paling belakang, jauh dari ruang kelas, tersembunyi di balik gudang bekas ruang kesenian lama. Ket temboknya mengelupas, pintunya berkarat, dan atapnya mulai bocor. Pihak sekolah memberi papan peringatan besar bertuliskan, "Toilet rusak, dilarang masuk." Namun semua orang tahu, kerusakan bukan alasan utama mengapa toilet itu dikunci selamanya. Kisahnya sudah menjadi rahasia umum di kalangan guru dan siswa. Dulu, sekitar tahun 2002, seorang murid perempuan bernama Melati dikabarkan hilang di area toilet belakang itu. Ia pamit ke toilet saat jam istirahat, namun tak pernah kembali. Guru dan murid mencari ke seluruh penjuru sekolah, termasuk toilet tersebut, namun hasilnya nihil. Anehnya, satu bilik di pojok toilet terkunci dari dalam.
Saat berhasil dibuka paksa oleh guru piket dan penjaga sekolah, ruangan itu kosong. Hanya meninggalkan tas kecil Melati yang tergeletak di lantai. Melati tak pernah ditemukan hingga hari ini. Sejak saat itu, kejadian aneh mulai terjadi di toilet belakang. Beberapa murid yang nekat ke toilet itu sebelum dikunci, mengaku mendengar suara ketukan dari bilik paling pojok. 3 kali ketukan pelan, disusul suara tangisan lirih seorang anak perempuan. Seorang murid laki-laki bahkan mengaku melihat bayangan kaki kecil dari celah bawah pintu bilik, meski seluruh toilet dipastikan kosong. Cerita paling menyeramkan datang dari Dina, siswi kelas 5, yang pernah terjebak di toilet belakang karena berani taruhan iseng dengan teman-temannya. Ia diminta masuk ke toilet belakang saat sore hari, dan mengucapkan 3 kali, "Melati, main yuk," di depan cermin. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Tapi begitu Dina menatap cermin untuk terakhir kalinya, ia melihat pantulan seorang gadis kecil berdiri di belakangnya. Wajahnya pucat dengan mata membiru, bibirnya pecah-pecah, rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Dina menjerit dan pingsan di tempat. Teman-temannya berlari memanggil guru. Setelah sadar, Dina menangis ketakutan dan tak mau bicara selama 3 hari penuh. Ia hanya bergumam pelan, "Dia masih di sana di pojok toilet menungguku." Pernah suatu malam, Pak Dedi, penjaga sekolah, merasa harus memeriksa area toilet belakang karena mendengar bunyi gemeretak dari arah sana. Padahal toilet itu sudah lama digembok. Saat mendekat, ia jelas-jelas mendengar suara pintu bilik dibuka perlahan, diiringi suara pelan seorang anak berkata, "Sudah waktunya pulang, Bu." Tubuh Pak Dedi langsung merinding. Saat menyorotkan senter ke pintu toilet, tak ada siapapun. Namun dari bawah pintu bilik pojok, tampak mengalir air merah pekat seperti darah. Pihak sekolah akhirnya memutuskan untuk mengunci permanen toilet itu, bahkan menembok sebagian pintunya. Namun gangguan tetap tak berhenti. Seringkali guru piket atau murid lewat lorong belakang mengaku mencium bau anyir besi, seperti bau darah, dari arah toilet tersebut. Kadang juga terdengar suara ketukan 3 kali dari balik dinding toilet, diiringi bisikan halus memanggil nama mereka. Yang paling mengerikan terjadi pada seorang guru baru bernama Pak Arif. Suatu sore saat pulang telat karena rapat, ia melewati lorong belakang tanpa sengaja. Tiba-tiba ia mendengar suara pelan dari arah toilet yang sudah ditembok. "Pak Guru, buka pintunya, aku kedinginan di dalam." Suara itu jelas terdengar dari balik tembok tebal. Pak Arif berlari ketakutan dan tak pernah lagi berani melewati lorong itu sendirian. Ada yang percaya arwah Melati masih terperangkap di bilik toilet pojok itu. Konon, arwah penasaran memang tak bisa pergi jika tubuhnya tak ditemukan. Dan sampai hari ini, tak ada yang tahu di mana jasad Melati sebenarnya. Sebagian percaya tubuhnya masih tersembunyi entah di mana di area sekolah, atau mungkin masih di balik lantai toilet yang kini telah ditembok. Karena itu, setiap tahun ajaran baru, murid baru selalu diperingatkan oleh kakak kelasnya. Jangan berani-berani ke toilet belakang. Kalau ada suara ketukan dari dinding, jangan jawab. Kalau ada yang memanggil namamu, jangan menoleh. Kalau kamu melanggar, mungkin Melati akan mengajakmu tinggal di sana selamanya. Dan benar saja, hingga kini, tiap sore menjelang maghrib, suara ketukan 3 kali dari dinding toilet tua itu masih terdengar samar, seolah mengingatkan semua orang bahwa Melati masih belum pergi. Ruang kelas 6A di SD Sabang, sejak lama dikenal sebagai kelas bermasalah. Bukan karena murid-muridnya nakal, tapi karena sesuatu yang tak bisa dijelaskan muncul berulang-ulang di dinding dan papan tulis kelas ini, sesuatu yang bahkan sudah membuat guru-guru lama tak mau mengajar sendirian di ruangan ini. Semua bermula 5 tahun lalu. Saat itu, Pak Anton, guru seni rupa, hendak memulai pelajaran menggambar di kelas 6A. Saat masuk pagi hari, ia terkejut melihat papan tulis penuh coretan aneh. Wajah manusia dengan senyum lebar yang tak wajar. Bola matanya digambar kosong tanpa pupil, hanya lingkaran hitam legam. Di bawah gambar itu tertulis samar dalam kapur putih, "Aku di sini." Pak Anton marah, mengira ada murid iseng yang masuk diam-diam sore sebelumnya. Namun setelah bertanya ke seluruh kelas, tak ada satupun yang mengaku. Bahkan, dari catatan absen piket, sore kemarin ruang 6A dikunci sejak siang, dan kunci tetap ada di ruang guru. Sejak saat itu,
Gambar serupa muncul hampir tiap pagi di papan tulis, meski sudah dihapus berkali-kali. Yang membuat merinding, semakin lama gambar itu tampak makin jelas, makin rapi, seperti digambar oleh tangan terampil. Bahkan pernah suatu pagi, wajah itu muncul di dinding samping papan tulis. Kali ini bukan dari kapur atau spidol, melainkan seperti tergores langsung di permukaan tembok dengan benda tajam. Pak Anton akhirnya memanggil kepala sekolah dan memutuskan untuk mengecat ulang seluruh dinding kelas 6A. Setelah dicat, selama seminggu tak terjadi apa-apa. Namun minggu berikutnya, gambar itu kembali muncul persis di tempat yang sama. Wajah lebar, senyum menyeramkan, mata kosong, kali ini dengan noda kecoklatan di bagian mulutnya, seperti bercak darah kering. Desas-desus segera menyebar di kalangan murid. Mereka percaya roh penasaran seorang murid lama bernama Aldi masih menghantui kelas itu. Aldi, murid kelas 6A 10 tahun lalu, ditemukan tewas gantung diri di gudang belakang sekolah usai dipermalukan teman-temannya karena gagal dalam lomba menggambar. Konon sebelum meninggal, Aldi menggambar wajah aneh penuh amarah di bukunya, mirip dengan gambar misterius di kelas 6A sekarang. Seorang siswi bernama Risa pernah mengalami kejadian menakutkan. Saat jam kosong, Risa mencoba memotret papan tulis di kelas 6A dengan ponsel untuk tugas. Namun dalam foto yang muncul, tampak sosok bayangan hitam berdiri di pojok kelas, menatap lurus ke arah kamera, meski ruangan itu kosong saat dipotret. Risa ketakutan dan menangis histeris. Ponselnya jatuh pecah. Pernah juga Bu Tati, guru pengganti, mengajar di kelas itu saat hujan deras. Suasana hening. Semua murid menunduk mengerjakan soal. Tiba-tiba, papan tulis berderit sendiri. Spidol di rak papan meluncur jatuh tanpa sebab. Lalu, samar-samar, muncul garis-garis putih tipis membentuk wajah yang sama, senyum lebar dan mata kosong. Bu Tati pingsan di tempat. Gangguan ini memuncak pada suatu malam. Pak Dedi, penjaga sekolah, lewat di depan kelas 6A untuk memeriksa lampu. Lewat jendela kacanya, ia melihat dengan jelas. Di dalam kelas, seseorang sedang menggambar di papan tulis. Sosok itu tinggi, kurus, seluruh tubuhnya hitam gelap seperti arang terbakar. Tangannya memegang kapur dan menggambar cepat wajah mengerikan yang biasa muncul setiap pagi. Saat Pak Dedi menyorotkan senter, sosok itu berhenti menggambar, perlahan menoleh ke arahnya, memperlihatkan wajah rusak penuh luka bakar dengan senyum lebar, lalu menghilang seketika. Sejak kejadian itu, kelas 6A dianggap angker. Guru-guru hanya mau mengajar dengan pintu dan jendela terbuka lebar. Pihak sekolah sempat memanggil paranormal. Sang dukun mengatakan bahwa sesuatu menempel di ruang itu, arwah marah yang tak bisa pergi karena dendamnya semasa hidup. Ia menyarankan ritual pembersihan. Namun anehnya, setiap kali dinding dibersihkan atau dicat ulang, gambar itu muncul kembali. Bahkan di malam-malam tertentu, ketika lorong sepi dan angin bertiup pelan, dari dalam ruang 6A terdengar bunyi goresan kapur di papan tulis, seolah ada tangan tak terlihat yang masih menggambar wajah itu, mengukir pesan kemarahan yang belum selesai. Beberapa guru lama percaya, roh Aldi tak akan tenang sampai seseorang mau menyelesaikan gambar terakhirnya, gambar yang konon menyimpan kutukan, atau sampai seseorang menggantikan dirinya di dalam ruang itu, selamanya. Sampai hari ini, gambar wajah tersenyum lebar dengan mata kosong itu masih sering muncul di dinding kelas 6A. Tak ada yang berani menghapusnya lagi. Takut membuat penghuni ruangan itu murka. Lapangan upacara SD Sabang adalah tempat yang setiap Senin pagi selalu dipenuhi keceriaan murid-murid. Tapi siapa sangka, di balik suara lagu Indonesia Raya dan pidato guru, lapangan itu menyimpan kisah misteri yang membuat sebagian guru dan petugas sekolah enggan berada di sana saat matahari belum terbit atau saat senja menjelang. Cerita ini bermula dari pengakuan Pak Darto, petugas kebersihan yang bertugas menyapu halaman setiap subuh. Suatu pagi, sekitar pukul 5, saat embun masih menempel di rumputan lapangan, Pak Darto dikejutkan oleh sosok seorang anak kecil yang berdiri di tengah lapangan upacara. Anak itu mengenakan seragam putih merah lengkap dengan topi, berdiri membelakangi Pak Darto, menatap lurus ke langit timur yang mulai berpendar jingga. Awalnya Pak Darto mengira anak itu datang terlalu pagi, mungkin hendak mengikuti latihan upacara atau piket kelas.
Namun saat ia menghampiri untuk menegur, sesuatu yang aneh terjadi. Setiap langkah yang diambil Pak Darto, jarak antara dirinya dan anak kecil itu tidak pernah berkurang, seolah lapangan itu memanjang tanpa batas. Hingga akhirnya, anak itu perlahan memiringkan kepalanya ke samping dan tersenyum tipis tanpa menoleh. Pak Darto langsung berhenti melangkah. Jantungnya berdegup kencang. Senyum anak itu tampak tak wajar, terlalu lebar, terlalu kaku. Dan sebelum sempat berteriak, kabut tipis muncul entah dari mana, menelan sosok anak itu dalam sekejap. Ketika kabut menghilang, lapangan kembali kosong seperti semula. Kejadian ini membuat heboh para guru. Namun ternyata, Pak Darto bukan satu-satunya yang melihat. Beberapa guru piket pagi juga melaporkan hal serupa. Ibu Rina, guru kelas 2, bercerita bahwa ia pernah melihat seorang anak kecil berdiri di dekat tiang bendera saat ia tiba di sekolah pagi-pagi buta. Anak itu berdiri tegak seperti mengikuti upacara sendirian, meski tidak ada murid lain di sekitar. Saat Ibu Rina mendekat untuk menegur, anak itu perlahan menghilang di telan kabut tipis yang mengambang di permukaan lapangan. Aneh, sebab kabut di pagi hari biasanya tak pernah turun di tengah lapangan yang terbuka. Puncak keanehan terjadi pada acara perkemahan Sabtu Minggu di sekolah itu. Para murid tidur di tenda di sekitar lapangan upacara. Tengah malam, beberapa murid mengaku mendengar suara derap kaki berbaris di atas rumput lapangan, seperti langkah upacara, padahal semua murid sedang tidur di dalam tenda. Salah seorang guru pembina pramuka, Pak Budi, mengintip dari tenda untuk memastikan, dan ia bersumpah melihat siluet seorang anak kecil berjalan perlahan di tengah lapangan, menatap ke arah bendera yang terikat lemas di tiang. Sosok itu tampak kabur, tapi jelas mengenakan seragam merah putih dan anehnya, kakinya tak menyentuh tanah. Seorang murid perempuan bernama Santi bahkan mengaku dihampiri sosok itu. Dalam tidurnya, Santi bermimpi berada di tengah lapangan, sendirian, saat kabut tebal menyelimuti sekolah. Di ujung lapangan, tampak seorang anak laki-laki tersenyum padanya, mengulurkan tangan dan berkata, "Main sama aku, yuk di sini enak, sepi." Saat Santi ragu-ragu menggapai tangan itu, tiba-tiba suara keras membangunkannya dari mimpi. Ketika membuka mata, ia menemukan telapak tangannya dingin, seolah baru saja menggenggam sesuatu yang basah dan dingin. Kisah lama menyebutkan bahwa bertahun-tahun lalu, ada seorang murid bernama Bayu yang meninggal dunia karena sakit keras. Hanya beberapa hari sebelum ia sempat mengikuti upacara kenaikan bendera pertamanya di sekolah. Sejak itu, arwah Bayu dipercaya masih sering mengikuti upacara sendiri di lapangan menunggu hari di mana ia bisa mengibarkan bendera seperti murid lainnya. Anehnya, setiap Senin pagi, saat bendera hendak dinaikkan, kain merah putih itu selalu terasa lebih berat dari biasanya, seolah ada tangan lain yang turut memegangnya dari bawah. Kadang, simpul tali bendera tiba-tiba terlepas sendiri, membuat proses upacara terganggu tanpa sebab yang jelas. Pihak sekolah sempat memanggil ustaz untuk membersihkan lapangan secara gaib, namun hasilnya nihil. Masih ada guru-guru yang merasa ada penonton tak kasat mata setiap upacara berlangsung. Bahkan, dalam sebuah foto upacara perpisahan kelas 6 tahun lalu, tampak sosok anak kecil berdiri di barisan paling belakang, padahal jumlah murid saat itu sudah dihitung pas. Kini, murid-murid baru selalu diingatkan, jangan pernah datang ke lapangan upacara terlalu pagi sendirian. Jangan menatap lama ke arah tiang bendera saat kabut muncul di pagi buta. Dan jangan pernah menjawab jika mendengar bisikan dari tengah lapangan yang memanggil, "Ayo main di sini." Karena bisa jadi, itu Bayu yang masih menunggu teman upacara terakhirnya. Gudang olahraga SD Sabang terletak di pojok barat lapangan, bersebelahan langsung dengan pagar belakang sekolah yang berbatasan dengan hutan kecil. Bangunannya kecil dan gelap, dipenuhi tumpukan bola, raket rusak, jaring robek, dan tiang voli berkarat. Meski peralatan olahraga disimpan di sana, guru-guru dan murid jarang mau masuk sendirian, apalagi menjelang sore hari. Sebab sejak dulu gudang itu menyimpan misteri yang membuat bulu kuduk berdiri. Semua bermula dari kejadian aneh belasan tahun lalu. Suatu sore, Pak Herman, guru olahraga lama, hendak mengambil bola untuk latihan voli. Saat membuka pintu gudang, ia mencium bau aneh,
campuran anyir besi dan sesuatu yang busuk. Di tengah ruangan gelap itu, bola-bola tersusun rapi, tapi di pojok gudang, ia melihat sesuatu menggelinding perlahan. Sebuah bola basket yang jelas-jelas diletakkan di rak paling atas, kini jatuh sendiri ke lantai. Pak Herman mengira tikus menjatuhkannya. Namun sebelum sempat menutup pintu, ia mendengar suara seretan kaki, seperti seseorang berjalan pelan dari dalam gudang menuju ke arahnya. Padahal ruangan itu hanya sebesar kamar mandi kecil. Tak ada ruang bagi siapapun untuk bersembunyi. Panik, Pak Herman menyalakan senter. Namun sinarnya hanya menyorot tumpukan alat olahraga. Tidak ada siapapun di sana. Suara seretan kaki berhenti. Tepat di belakangnya. Pak Herman berbalik kosong. Tapi bau busuk itu semakin menyengat. Sejak hari itu, gudang selalu dikunci rapat setiap sore. Namun gangguan tak berhenti. Suara bola memantul terdengar dari dalam. Suara jaring voli tergesek. Suara peluit ditiup. Semuanya muncul di malam hari, ketika sekolah sudah sepi. Pak Tatang, penjaga malam, pernah mengalami kejadian mengerikan. Saat berkeliling di malam hari, ia melewati gudang yang sudah dikunci. Namun dari dalam, terdengar suara orang berbicara. Bukan percakapan normal, melainkan suara anak-anak yang bercampur, saling tertawa kecil, seperti sedang bermain. Lalu diakhiri suara jeritan tajam yang mendadak sunyi. Dengan gemetar, Pak Tatang mengintip dari celah pintu. Ia terperanjat. Di dalam gudang sempit itu, tampak siluet beberapa anak kecil berdiri melingkar, memegang bola di tangan masing-masing. Salah satu dari mereka menoleh, menatap lurus ke arahnya dengan mata kosong, seolah tahu ada yang sedang mengintip. Kisah ini menyebar cepat. Murid-murid mulai takut jika disuruh mengambil alat olahraga sendirian. Bahkan pernah, seorang murid kelas 4, Aldi, dikunci iseng oleh teman-temannya di dalam gudang saat jam kosong. Beberapa menit kemudian, Aldi menjerit histeris dari dalam. Setelah dibukakan pintu, wajahnya pucat pasi, bibirnya bergetar. Ia hanya bisa berkata, "Ada yang melempar bola ke aku, dari belakang rak, padahal aku sendirian." Cerita lama menyebutkan, gudang olahraga itu pernah menjadi lokasi kecelakaan tragis. 20 tahun lalu, seorang murid laki-laki terjepit tiang besi saat mengambil bola di rak atas. Tiang itu roboh dan menimpanya hingga tewas di tempat. Sejak itu, arwahnya diyakini tak pernah benar-benar pergi, terus bermain sendirian di dalam gudang, menunggu teman-teman yang baru. Puncak misteri terjadi saat kegiatan pramuka. Malam hari, saat acara jurit malam, sekelompok murid kelas 5 mendengar bola memantul dari arah gudang. Mereka penasaran, mengintip lewat jendela kecil, dan melihat seorang anak laki-laki bermain bola basket sendirian di dalam. Wajahnya tak jelas, tubuhnya kabur seperti bayangan. Saat bola itu memantul ke arah mereka, bola itu menembus kaca dan menghilang di udara. Guru pembina segera melarang murid-murid mendekati gudang malam itu. Sejak kejadian itu, sekolah memutuskan menggembok rapat gudang olahraga. Namun tiap malam, bola basket dari dalam gudang terdengar memantul pelan, kadang diiringi suara langkah kaki kecil, kadang terdengar pula bisikan lirih. "Ayo main lagi." Konon, siapapun yang berani masuk ke gudang sendirian di malam hari, akan dilempari bola dari sudut tergelap gudang. Dan jika berani menoleh, sosok anak laki-laki itu akan muncul tepat di depan wajah mereka, tersenyum lebar dengan mata kosong, mengajak bermain selamanya. Kini, murid-murid baru selalu diperingatkan, jangan pernah mengambil bola sendirian, apalagi saat sore menjelang maghrib. Karena bisa jadi, kamu akan diajak bermain oleh penghuni lama gudang olahraga dan tak akan pernah kembali. Kelas-kelas di SD Sabang memiliki jendela-jendela besar yang menghadap ke lapangan belakang sekolah. Jendela-jendela kaca itu biasanya dibiarkan terbuka lebar untuk membiarkan cahaya matahari masuk. Namun sejak beberapa tahun lalu, terutama saat sore hari, para guru mulai memperhatikan sesuatu yang ganjil di salah satu jendela ruang kelas 5B, sebuah bayangan samar yang kerap muncul di kaca, padahal tak ada siapapun di sana. Semua bermula dari cerita Bu Rini, guru kelas 5B. Suatu sore, ketika ia sedang merapikan buku pelajaran di meja guru,
Matanya tak sengaja tertuju pada kaca jendela di sebelah kanannya. Di sana, tampak pantulan bayangan anak kecil berdiri diam, memandangi dirinya dari luar kelas. Tubuh kecil itu terbungkus seragam merah putih lusuh. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajah. Awalnya Bu Rini mengira itu salah satu murid yang belum pulang. Tapi anehnya, tak ada siapapun di luar jendela. Ketika ia berjalan mendekat dan melongo keluar, halaman kosong, hanya rumputan dan deretan pohon tua yang bergoyang tertiup angin. Saat menoleh kembali ke kaca, bayangan itu masih ada. Kali ini berdiri tepat di balik pantulan tubuhnya sendiri. Bu Rini menjerit kencang dan berlari keluar kelas. Sejak hari itu, ia tak pernah mau tinggal sendirian di ruang 5B setelah jam pelajaran selesai. Cerita semakin berkembang ketika beberapa murid juga mengaku melihat bayangan yang sama. Tiap sore, saat matahari mulai condong ke barat dan bayangan pohon jatuh ke dinding kelas, sebagian murid mengaku melihat sesosok anak perempuan di pantulan kaca jendela, berdiri di pojok ruangan, meskipun tak ada siapapun di tempat itu secara nyata. Suatu hari, Raka, murid kelas 5, bercanda dengan teman-temannya di kelas setelah pulang sekolah. Mereka bermain tebak bayangan di kaca jendela. Saat itulah Raka menunjuk pantulan seorang anak perempuan yang berdiri di antara mereka. Tersenyum tipis, rambut menutupi wajah. "Siapa itu? Kenapa kamu diam aja?" tanya Raka. Teman-temannya terdiam ketakutan, karena tidak ada siapapun di tempat itu selain mereka berlima. Sejak saat itu, cerita menyeramkan soal penghuni kaca di ruang 5B makin sering terdengar. Kadang, jika seseorang berdiri terlalu dekat dengan kaca sore hari, wajah pucat anak kecil itu muncul samar di balik pantulan, menempel di permukaan kaca, menatap dengan mata kosong dan senyum kaku yang membuat bulu kuduk meremang. Pernah suatu malam, Pak Dedi, penjaga malam sekolah, lewat di depan ruang 5B. Ia menoleh ke arah jendela besar itu dan terkejut melihat jelas siluet seorang anak perempuan di dalam ruangan, berdiri di balik kaca, memandang lurus ke arahnya. Padahal ruangan itu gelap gulita. Saat disorot dengan senter, bayangan itu menghilang begitu saja, meninggalkan embun dingin berbentuk telapak tangan kecil di permukaan kaca. Paranormal yang pernah dipanggil kepala sekolah mengungkapkan sesuatu yang lebih menyeramkan. Katanya, di tahun 80-an, pernah ada seorang murid perempuan bernama Lia yang tewas terjatuh dari lantai 2 tepat di depan jendela ruang 5B. Kepalanya menghantam lantai beton. Tubuhnya tak bergerak, darah mengalir deras membasahi ubin. Sejak itu, arwahnya dipercaya gentayangan di area itu, terjebak di antara dunia nyata dan pantulan kaca. Ada kepercayaan di kalangan guru lama, jangan pernah menatap terlalu lama kaca jendela ruang 5B saat sore atau malam hari. Karena jika kau melakukannya, kau bisa melihat wajah Lia tersenyum di balik pantulanmu, dan jika dia menyukaimu, mungkin kau akan dibawanya ke dalam dunia cerminnya, dunia di balik kaca, tempat dari mana tak ada yang bisa kembali. Kejadian terbaru terjadi saat acara kelas malam. Seorang murid perempuan, Della, mengaku diajak bermain oleh teman baru yang menampakkan diri dari kaca jendela 5B. Teman itu mengajak Della melihat dunia di balik kaca, tempat di mana sekolah terlihat lebih gelap, lebih sunyi, dan tanpa manusia lain. Della sempat tersenyum dan melangkah mendekati jendela. Untung seorang guru keburu menariknya pergi. Saat ditanya siapa yang mengajaknya, Della hanya berkata pelan, "Lia dari kaca, dia kesepian di sana." Sejak itu, ruang 5B dibiarkan tirai jendelanya tertutup rapat setiap sore, dan murid-murid baru selalu diingatkan. Jangan berdiri terlalu dekat dengan kaca sore hari. Jangan bercermin saat matahari hampir terbenam. Jangan balas senyum jika ada pantulan yang bukan milikmu. Karena siapa tahu, Lia masih menunggu seseorang untuk menemani kesepiannya di dunia cermin. Ruang guru di SD Sabang seharusnya menjadi tempat paling aman di sekolah, tempat para pengajar beristirahat, menyusun rencana pelajaran, atau sekadar bercengkrama sebelum dan sesudah jam kelas. Tapi sejak beberapa tahun terakhir, suasana ruang guru berubah mencekam, terutama setelah sore hari. Bukan karena gelap atau sepi, melainkan karena kemunculan sosok yang tak seharusnya ada, guru bayangan, begitu para staf menyebutnya. Semua bermula dari cerita Pak Anton, guru matematika. Suatu sore,
Ia kembali ke ruang guru untuk mengambil buku tugas yang tertinggal. Saat masuk, lampu ruang guru redup. Hanya satu lampu neon berkedip di sudut ruangan. Di sana, di kursi paling pojok dekat lemari, duduk seorang perempuan berambut panjang dengan seragam batik khas guru SD Sabang. Pak Anton mengira itu Bu Winda, guru baru. Ia menyapa singkat. "Masih lembur, Bu?" Namun perempuan itu diam saja, tak menoleh. Wajahnya menunduk menatap meja. Aneh, pikir Pak Anton. Tapi ia tak curiga. Saat mengambil bukunya, ia melirik ke arah perempuan itu sekali lagi, dan hatinya mencelos. Wajah perempuan itu rata. Tidak ada mata, hidung, atau mulut. Hanya kulit putih pucat yang halus, seolah topeng kosong. Pak Anton mundur perlahan. Jantungnya berdegup keras. Tapi sebelum sempat keluar ruangan, perempuan itu berdiri pelan, dengan gerakan kaku seperti boneka kayu, dan menoleh ke arahnya. Tanpa mata, tanpa ekspresi, namun entah kenapa Pak Anton bisa merasakan tatapan tajam menembus dirinya. Sejak kejadian itu, Pak Anton menolak tinggal di ruang guru sendirian. Ternyata, ia bukan satu-satunya yang melihat sosok mengerikan itu. Bu Rika, guru bahasa Indonesia, juga pernah mengalami hal serupa. Suatu pagi, saat datang lebih awal untuk mempersiapkan materi ujian, ia melihat seorang guru tua, berambut putih, mengenakan baju batik lusuh, berdiri menghadap papan tulis kecil di ruang guru. Bu Rika mengira itu guru pensiunan yang iseng mampir. Namun saat menoleh sebentar ke arah meja, sosok itu menghilang. Anehnya, papan tulis kecil di sudut ruangan penuh coretan tulisan kapur. "Aku belum selesai mengajar." Kisah ini berkembang cepat. Para guru mulai membicarakan cerita lama tentang Ibu Laras, guru bahasa Sunda yang meninggal dunia 2 dekade silam karena serangan jantung di ruang guru ini. Konon sebelum meninggal, ia sedang menulis rencana pelajaran di buku catatannya, dan buku itu sampai sekarang masih tersimpan di lemari tua pojok ruangan, tak pernah dipindahkan. Beberapa guru yakin, arwah Bu Laras masih mengajar di sana, menyelesaikan tugasnya yang tertunda. Puncak keanehan terjadi saat rapat guru di malam hari. Saat semua guru berkumpul di ruang guru, Pak Budi, guru olahraga, tiba-tiba menyadari ada satu kursi yang bergerak sendiri, bergeser pelan menjauh dari meja. Semua terdiam. Lalu terdengar suara ketukan lembut di meja kayu dekat papan tulis. Padahal tak ada siapapun di situ. Beberapa detik kemudian, papan tulis kecil di pojok ruangan terisi tulisan kapur sendiri, membentuk kalimat samar. "Aku di sini." Sejak kejadian itu, ruang guru dibiarkan selalu terang benderang. Lemari tempat buku almarhumah Bu Laras dikunci rapat dengan gembok baru. Namun tetap saja, gangguan kerap muncul. Lampu sering padam sendiri, pintu loker terbuka dan tertutup pelan tanpa disentuh. Bahkan aroma bunga melati, aroma kesukaan Bu Laras semasa hidup, kadang tercium tiba-tiba, menguar dari pojok ruangan. Pernah suatu malam, Pak Tatang, petugas malam, melihat jelas dari luar jendela ruang guru. Ada seorang perempuan tua duduk membelakangi jendela, menulis di buku catatan. Rambut putihnya tergerai panjang, tangannya bergerak lambat. Saat disorot senter ruangan kosong, tak ada siapapun di sana. Murid-murid pun mulai mendengar cerita ini. Konon, jika ada guru baru yang duduk di kursi tua dekat lemari saat sore hari, ia akan mendengar bisikan lembut di telinganya. "Sudah waktunya mengajar, jangan tinggalkan anak-anak." Jika berani menjawab, katanya, arwah Bu Laras akan muncul di belakang, mengajak menyelesaikan pelajaran yang tak pernah rampung, selamanya. Sampai hari ini, tak ada guru yang mau sendirian di ruang guru setelah matahari terbenam. Mereka percaya, di balik tumpukan buku, kapur tulis, dan papan tulis kecil itu, ada sosok tak terlihat yang masih setia menunggu jam pelajaran dimulai. Dan tiap kali aroma melati tercium samar di sore hari, para guru hanya bisa saling pandang dengan wajah pucat. Karena mereka tahu, guru bayangan masih ada di sana.